Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Marani Aulia dengan NIM S1S1 21098, jurusan Teknik Informatika, Universitas Haloleo, tahun ajaran 2022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 1 hingga 7 untuk memenuhi mata kuliah Sistem Basis Data. Baik, adapun poin yang kita akan bahas, ada 5 poin. Yang pertama, introduction, pengenalan mengenai sistem basis data, ada relational model, ada database design, relational database design, dan normalisasi. Yang pertama, introduction. Sebelum kita ke poin-poin selanjutnya, maka kita perlu tahu apa itu sistem basis data atau database. Database adalah sebuah koleksi dari data yang saling berelasi di mana data tersebut disimpan pada komputer sedemikian hingga sebuah program komputer dapat berinteraksi dan menggunakan data yang disimpan tersebut untuk menyelesaikan masalah ataupun menjawab pertanyaan. Ini dilansir oleh El-Masri tahun 1994. Data perlu disimpan dalam suatu database untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Yang membedakan untuk menggunakan database ini, kalau database dia menggunakan primary key. Jadi suatu data akan tetap terjaga dengan adanya primary key. Selanjutnya, ada pun kelemahan sistem file untuk menyimpan yang tidak menggunakan sistem basis data, yaitu redundansi dan inkonsistensi. Yang pertama, informasi yang sama dalam file yang berbeda, kesulitan dalam mengakses data. Perlu menulis program baru untuk setiap tugas baru isolasi data, ada masalah integritas, kendala integritasnya, misal saldo akun lebih dari 0 menjadi terkubur secara eksplisit, sulit untuk menambahkan batasan baru atau ubah yang sudah ada. Ada kelemahan sistem berkas untuk menyimpan data lanjutan, ada otomisitas pembaruan keadaan tidak konsisten, akses bersamaan, ada jika tidak terkontrol dapat menyebabkan inkonsistensi. Yang ketiga, ada masalah keamanan, sulit menyediakan beberapa akses pengguna. Untuk solusi itu dapat digunakan sistem basis data. Nah, database manajemen sistem berisi informasi tentang perusahaan tertentu. Yang pertama, kumpulan program untuk mengakses data, lingkungan yang nyaman, dan efisien yang digunakan. Ada aplikasi database. Yang pertama, yaitu perbankan, ada maskapai penerbangan, ada aplikasi database yang digunakan di suatu perusahaan atau universitas. Misalnya perbankan, maskapai penerbangan, di penjualan, manufaktur, dan lain-lain. Yang digunakan untuk keamanan data suatu perusahaan atau universitas dan perusahaan-perusahaan lainnya. Ada relational model, semua data disimpan dalam berbagai tabel. Contoh data tabular dalam model relasional. Seperti pada layar, ini adalah contoh data tabular dalam model relasional. Dia menggunakan kolom. Ada data definition language atau DDL, ialah notasi spesifikasi untuk mendefinisikan skema database yang contohnya seperti pada layar, yaitu compiler DDL menghasilkan satu set template table yang disimpan dalam kamus data. Nah, kamus data berisi metadata, yaitu data tentang data. Yang pertama ada skema basis data, kendala integritas, ada kunci utama yaitu ID. Ini yang dimaksud dengan primary key. Secara unik mengidentifikasi instruktur atau otorisasi. Siapa yang dapat mengakses suatu data tersebut, yaitu menggunakan kunci utama atau primary key. Adapun data manipulation language atau DML, yaitu bahasa untuk mengakses dan memanipulasi data yang terorganisir dengan model data yang sesuai. Yang pertama ada DML, juga dikenal sebagai bahasa query. Ada dua kelas bahasa, yaitu murni digunakan untuk membuktikan properti tentang
mengoptimalisasi daya dan untuk mengoptimalan aljabar relasional, kalkulus relasional tuple, kalkulus relasional domain. Ada komersial yang digunakan untuk dalam sistem komersial. Yang dimaksud ialah SQL adalah bahasa komersial yang paling banyak digunakan. Ada bahasa komersial yang paling banyak digunakan ialah SQL, bukan bahasa yang setara dengan mesin Turing, untuk dapat menghitung fungsi kompleks. SQL biasanya tertanam dalam beberapa bahasa tingkat yang lebih tinggi. Program aplikasi umumnya mengakses database melalui salah satu dari SQL. Yang pertama, ekstensi bahasa untuk memungkinkan SQL tersemat. Yang kedua, antarmuka program aplikasi, MIS ODBC, JDBC, yang memungkinkan query SQL untuk dikirim ke database. Selanjutnya ke materi kedua, relational model. Apa sih itu relational model? Atau model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas basis dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Contoh dari of relation atau relasi, di sini terdapat atribut dari setiap kolom, ada name, department name, ada salary. Ini disebut tuple or rows. Ini adalah tuples-nya. Nah, ID ini sebagai primary key-nya. Nah, name, department name, dan salary ini itu saling berelasi satu sama lain. Nah, atribut tipe atau himpunan nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut disebut domain dari atribut. Nilai atribut atau biasanya harus atomik itu adalah tak terpisahkan. Nilai khusus nul adalah anggota dari setiap domain, diindikasikan bahwa nilainya tidak diketahui. Nilai nol menyebabkan komplikasi dalam definisi banyak operasi. Nah, selanjutnya apa itu case? Atau key dapat dipahami sebagai tanda pengenal untuk mengidentifikasi sebuah baris di dalam tabel. Artinya, masing-masing baris data pasti dan harus memiliki tanda pengenalnya sendiri. Key dapat diibaratkan seperti nomor induk kependudukan atau NIK untuk masyarakat Indonesia atau nomor induk mahasiswa untuk para mahasiswa. Selain itu, key juga berperan sebagai penghubung antar tabel. Nah, jenis-jenis key ada primary key, yaitu tanda pengenal yang ditetapkan untuk suatu tabel. Ada foreign key yang menjalankan fungsi kedua dari key dan database dalam database, yakni sebagai penghubung antar tabel. Contohnya seperti pada layar dapat dilihat. Adapun skemanya itu ada prasarana. Di sini terdapat ID sebagai primary key. Ini atributnya, ada letak, luas wilayah, ada event terdapat primary key, ada ID, nama penyelenggara, tempat acara, jumlah peserta, mahasiswa, NIM, gender, tempat tanggal lahir, ada nama, prasarana, mengelola event, mahasiswa, tanggal, dan ini atribut tambahannya. Selanjutnya ada relational query language. Bahasa query relasional menggunakan aljabar relasional untuk menghentikan permintaan pengguna dan menginstruksikan DBMS untuk mengeksekusi permintaan tersebut. Ini adalah bahasa yang digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan database. Bahasa query relasional ini bisa prosedural atau non-prosedural. Contohnya seperti yang di layar, relational R. Baik, di sini saya akan kasih contoh kasus sederhana, yaitu sales team. Ada team underscore ID, ada name. Baik, langsung saja kita ke membuat query-nya. Di sini kita pilih new schema, kita tulis sales table.
sales team, right? Kita apply. Sini sudah ada. Kita create table. Sini kita tulis data. Nah, kita masukkan data-data yang ada di sales team. Yang pertama tadi ada team underscore ID dan name. Team underscore ID dan name. Pakai integer dan dia primate key, kita kasih 40. Selanjutnya ada name. Karena hanya ada 2, maka kita apply. Selanjutnya kita ke table data columns. Di sini sudah terlihat ada. Kita klik ini. Karena di sini masih kosong, maka kita akan mengisi data-data yang ada di sales team. Maka kita pakai insert into. Kita lihat skemanya tadi, kita tulis sales underscore team titik data, buka kurung, team underscore ID, lalu koma name, tutup kurung, values, buka kurung, kita isi datanya. Ada 1, 2, 3, alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma. Satu, name-nya alpha. Coba run. Nah, sudah ada. Kita lanjut. Yang kedua. Kita copy saja. Beta. Gamma. Coba run. Nah, ini sudah terisi, maka kita sudah menyelesaikan kasus sederhana yang telah kita buat. Jadi tadi kita sudah membuat sales team kasus mengenai query dengan mengisi kolom atau tabel dengan
data yang kita buat tadi. Maka kita lanjut. Di sini ada natural join. Natural join yaitu memberikan hasil berdasarkan kolom dengan nama sama dan tipe data yang sama yang ada pada tabel yang akan digabungkan. Seperti pada layar, ada ID, ada name yang telah kita buat tadi. Itu mirip-mirip. Yaitu untuk melakukan natural join harus ada kolom dengan nama dan tipe data yang sama. Kolom ID sama untuk kedua tabel, oleh karena itu dimungkinkan untuk menggabungkan kedua tabel secara alami. Seperti pada yang terlihat pada layar. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, database design. Ada entity relational model. Yang pertama, design process, yaitu terdapat modeling, constraints, ER diagram, design issue, weak entity sets, ada extended ER features, ada design of the bank database, ada reduction or the reduction to relation schema, ada database design, ada UML. Nah, fase mendesain database itu terdapat 6 fase. Yang pertama, mengkarakterisasi sepenuhnya kebutuhan data calon pengguna database. Yang kedua, perancang memilih model data dan dengan menerapkan konsep model data yang dipilih. Yang ketiga, memutuskan skema database. Yang keempat, atribut apa yang harus kami catat dalam basis data. Yang kelima, skema hubungan apa yang harus kita miliki dan bagaimana. Yang keenam, memutuskan tata letak fisik basis data. Selanjutnya ada IR diagram. IR diagram atau diagram IR biasanya berhubungan langsung dengan data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk menginstruksi basis data relasional. Komponen penyusun, yang pertama ada entitas, yaitu kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Komponen yang kedua ada atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas. Yang ketiga, relasi atau hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Yang keempat, garis. Garis yang berhubungan atau menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram IR. Selanjutnya ada relasi. Relasi yaitu terbagi menjadi 4. Ada one-to-one, yaitu sebuah entitas di A diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di B, dan sebuah entitas di B diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di A. Selanjutnya one-to-many, yaitu entitas ini yang ini one-to-one, yang ini one-to-many, yaitu entitas di A dikaitkan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di B. Namun, entitas di B dapat dikaitkan dengan paling banyak satu entitas di A. Sedangkan many-to-one adalah entitas di A diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di B, namun entitas B dapat diasosiasikan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di A. Selanjutnya ada many-to-one. Many-to-one, suatu entitas di A dikaitkan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di B, dan entitas B dikaitkan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di A. Selanjutnya, ada relationship set attribute sort. Jadi di sini, misal klik, dia berrelasi satu atau lebih di Tanaka. Sedangkan Sankar dan Zhang itu berlaku secara many-to-one. Nah, selanjutnya ada Relational Database Design, materi 4 dan 5.
Apa itu relational database? Sebuah database relasional mengatur data dalam tabel atau relasi. Sebuah tabel terdiri dari baris dan kolom. Baris juga disebut record atau tuple. Kolom juga disebut bidang atau atribut. Desain basis data lebih merupakan seni daripada sains, karena Anda harus membuat banyak keputusan. Database biasanya disesuaikan agar sesuai dengan aplikasi tertentu. Tidak ada dua aplikasi yang disesuaikan sama, dan karenanya tidak ada dua database yang sama. Pedoman biasanya dalam hal apa yang tidak boleh dilakukan daripada apa yang harus dilakukan. Disediakan dalam membuat keputusan desain ini, tetapi pilihan pada akhirnya ada di tangan. Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan tujuan database atau analisis kebutuhan. Yang kedua, kumpulkan data atau atur dalam tabel dan tentukan kunci utama. Yang ketiga, buat hubungan antar tabel. Yang keempat, sempurnakan dan normalisasikan desain. Contoh kasus, himpunan mahasiswa jurusan. Zahra akan membuat basis data yang menampung data-data tentang mahasiswa, event, birokrasi, prasarana di himpunan mahasiswa jurusan HMJ atau HMJ. Adapun dari basis data ini akan memberikan informasi tentang mengetahui event-event yang ada di jurusan, mengetahui identitas pengurus. Entitas atributnya yaitu terdapat siswa sebagai entitas dan atributnya nama, NIM, gender, tempat tanggal lahir. Yang kedua ada entitasnya ada event yang terdiri dari atribut, nama penyelenggara, tempat acara, jumlah peserta. Yang ketiga ada entitas birokrasi, atributnya ada nama, NIP, gender, jabatan. Yang keempat ada entitasnya prasarana dengan atribut letak, luas wilayah. Selanjutnya, ini ada IR diagram. Dapat dilihat IR diagramnya. Selanjutnya, ini IR diagramnya. Prasarana berelasi dengan event. Juga mahasiswa berelasi dengan prasarana. Lalu, event dikelola oleh mahasiswa yang dibawahi oleh dibawahi oleh birokrasi. Selanjutnya, normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik, tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Selanjutnya, normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data ada setidaknya 9 bentuk normalisasi. Yang ada yaitu 1. Normalisasi, yang kedua, yang ketiga ada NKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Tahapan normalisasi. Yang pertama ada bentuk tidak normal. Yang kedua, first normal form. Yang ketiga, bentuk keduanya ada. Yang keempat, bentuk ketiganya. Penjelasan, bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal atau unnormalized merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal, terdapat repeating group, pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, atau insert, update, dan delete, atau biasa disebut anomalies. Yang ini adalah program studi. Program studi, ada NIM, ada nama mahasiswa, ada judul, ada
NIP pembimbing 1, NIP nama pembimbing, NIP pembimbing 2, nama pembimbing 2, NIP kaprodi, nama kaprodi. Selanjutnya, bentuk pertama mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Yang pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Kita lihat bentuk pertama. Di sini program studi, NIM, nama mahasiswa, nama kaprodi, NIP kaprodi, nama pembimbing 2. Ini sudah memenuhi syarat yang bentuk pertama. Selanjutnya kita ke penjelasan bentuk kedua. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam bentuk pertama. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi bentuk kedua. Yang pertama, menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional tergantung pada kandidat key tabel tersebut. Contohnya, seperti ini bentuk kedua. Ini pembimbing 1, nama pembimbing 1 yang tadinya digabung menjadi kita pisah. Dan di sini ini kaprodinya membentuk primary key tersendiri. NIP dan nama membentuk primary key sendiri. Di sini juga di atasnya menggunakan primary key-nya itu NIM. Selanjutnya, kita bentuk ketiga, tidak diperkenankan adanya partisial atau transitive dependency dalam sebuah tabel. Yang dimaksud biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A berrelasi B dan B berrelasi C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya, pada bentuk ketiga ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak tergantung pada primary key, tapi tergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Contohnya, seperti ini. Tabel pembimbing 1. Dia kan sudah bentuk kedua tadi. Lalu kita bentuk tabel baru. Nah, ada hal yang tidak memenuhi syarat di ketiga, maka kita buat tabel baru untuk memenuhi syarat bentuk ketiga, yaitu kita pisahkan antara program studi dan NIP kaprodi. Dan tabel dosen ada NIP, ada nama. Ini kita pisahkan untuk memenuhi bentuk ketiga. Dapat dilihat. Selanjutnya, selesai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi 1-7. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah pengucapan. Dan kekurangan dalam video ini saya mohon maaf. Karena ini bulan puasa dan sudah berakhirnya Ramadan, karena besok Lebaran, saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran. Selamat malam.